Halo, gue Dandi. Di sini gue akan buat aplikasi Spinwheel menggunakan Flutter, pakai Flutter dari nol, dari scratch, tanpa pakai library tambahan apapun. Nah, di sini gue bisa puter si board gamenya. Terus pas udah dapet resultnya, gue akan tampilin di pop-up snack bar. Dan di sini karena gue buatnya dari nol, dari scratch, gue bisa nantinya bakalan bisa customize apapun yang ada di tampilan ini, kayak background colornya, labelnya, terus bahkan sampai ke animasi pas muternya. Nah, nanti bisa di customize ulang ya. Nah, jadi kita bisa langsung aja lihat codingannya. Nah, di sini gue udah punya base atau template projectnya. Nah, di sini cuman tampilannya sederhana, cuman ada app bar, terus circle, lingkaran ini, dan button buat spinnya. Nah, kita akan ubah si lingkaran ini jadi board game kita nanti. Nah, di sini gue akan masukin beberapa utility tambahan yang membantu nantinya. Di sini gue punya beberapa variabel buat radian untuk berapa derajat. Nah, di sini contohnya gue punya radian untuk 360 derajat, 270 dan yang lainnya. Terus di sini gue punya dua function. Yang pertama itu untuk mengubah radian ke derajat dan yang kedua untuk mengubah derajat ke radian. Nah, kenapa di sini ada dua, ada radian, ada derajat? Nah, karena di Flutter itu untuk putaran-putaran kayak rotasi, angle dan lain-lain itu pakainya radian. Jadi kita pakai atau kita buat dulu variabel ini untuk memudahkan nantinya. Nah, kita save dulu. Terus di sini di widget kita akan buat spin wheel widget. Nah, di sini spin wheel widget bakalan tipenya stateful karena bakal ada animasi. Jadi kita pakainya stateful. Terus di sini di spin wheel widget ini kita bakal punya controller supaya bisa dikontrol dari luar widget ini. Nah, jadi kita buat simple controller. Di sini ada dua function. Yang pertama untuk registrasi si functionnya dan yang kedua untuk ngekontrol atau untuk muter si spin wheelnya ini. Nah, terus di sini di spin wheel widget ini akan ada beberapa konstruktor parameter, akan ada beberapa parameter, akan ada controller, ada wheel size, ada values, ada textile, dan ada function ketika putarannya beres on spin end. Nah, kita coba pasang dulu si spin wheel widget ini di homepage. Nah, di homepage kita bisa pasang kayak gini. Kita coba dilihat aja ini, terus pasang spin wheel widget. Import, terus kita buat controllernya. Nah, di sini udah ada controllernya, terus pas on spin end, ketika udah ada resultnya, gue akan show snack bar. Nah, ini simple aja. Di sini gue udah punya snack bar reusable widgetnya. Jadi fungsi dari fungsi yang ini akan nampilin scaffold messenger tipenya snack bar. Jadi ya kayak gini. Ini gue udah buat sebelumnya untuk show snack bar. Tapi dibuatnya dari si flutternya sendiri. Jadi ini juga nggak pakai library tambahan. Kalian bisa coba langsung contek si fungsi ini. Kita save dulu. Terus di sini ketika spin kita langsung call aja controller dot spin. Oke, di homepage kita udah beres. Kita coba langsung masuk ke spin wheel widgetnya. Nah, di spin wheel widget ini kita sekarang punya placeholder. Tapi nanti kita bakal rubah ke ya ke board game kita. Nah, tapi pertama-tama di sini kita perlu beberapa initial parameter. Yang pertama kita perlu uh, extend si kelasnya pakai single title provider. Soalnya kan mau play atau mau ada animasinya. Jadi perlu single title provider. Nah, di sini ada beberapa parameter juga. Animation controller, animation, terus ada random class. Terus ada current rotationnya berapa. Nah, di sini di init state kita bakal initialize beberapa hal. Pertama kita initialize si controller animasinya. Kenapa kita butuh single ticket provider? Karena kita butuh phasing-nya. Terus kita initialize si animasinya pakai twin double, pair-nya ke controller pakai curve animation dan ease out. Nah, kalau kalian mau ubah si bentuk animasinya kalian bisa mainin di sini. Terus di sini kita akan listen ke si animasi ketika play-nya. Current rotation-nya pakai value ini, animation value divided by utils radian for 300. Nah, kenapa pakai operasi matematika ini ya karena supaya tetap di radian 360. Terus di sini ada listener. Ketika si animasinya beres, kita akan determine selected slice atau nantinya bakalan mengkalkulasi mana yang terpilih lah. Simpelnya kayak gitu. Tapi kita komen dulu sampai kita nanti buat si functionnya. Nah, di sini terus kita punya
controller, jadi kita harus register si controllernya di sini supaya nantinya si kontrolnya bisa diakses dari luar widgetnya. Tapi karena kita belum buat, kita komen lagi dulu. Nah, ini untuk si initialize-nya, jadi kita akan punya beberapa parameter. Nah, selanjutnya jangan lupa kita harus dispose si animasi kita, si animasi controller kita. Nah, karena initialize-nya udah beres, kita bisa lanjut ke membuat si board gamenya. Di sini kita pakai size box supaya size-nya sama kayak yang kita set di konstruktor tadi. Nah, di sini wheel size-nya kita karena lingkaran jadi height sama width-nya bakalan sama. Terus di sini kita bakalan pakai stack karena nantinya si widgetnya bakalan stack di atas sama di bawah. Jadi kita akan pakai stack. Terus di sini kita bakal pakai animated builder, animation, terus buildernya, terus si childnya. Nah, di sini kita bakal return transform.rotate. Rotate-nya berdasarkan animation value dan kita bakal render si childnya. Nah, di sini jangan lupa kita harus initialize si childnya juga. Nah, di sini childnya bakalan stuck juga, jadi ada stuck di dalam stuck yang nanti bakal make sense di akhir. Nah, di sini pertama kita bakalan punya si boardnya. Nah, si boardnya ini karena bakalan punya custom background, jadi bakalan pakai custom painter. Size-nya pakai size yang sama kayak pair-nya, terus painternya kita bakal bikin custom. Nah, di sini kita bakal bikin wheel painter. Nah, si wheel painter ini gue udah bikin, jadi gue akan jelasin aja. Nah, si wheel painter ini bakalan ngambil atau punya berapa total slice yang bakal dibikin di si wheel painter ini. Nah, di sini di on paint kita punya paint class dan radius untuk si buletannya berapa. Nah, radiusnya bisa diambil dari width dibagi 2 atau height dibagi 2. Itu nggak masalah karena bulatannya itu kan bulatan sempurna, jadi width sama height-nya itu sama. Terus kita ngambil si centernya di mana. Yang mana si centernya itu ada di sini. Offset center itu ada di sini. Di radius sekarang dibagi 2 gitu lah. Terus di sini ada sweep angle. Sweep angle itu kayak berapa derajat atau berapa radian untuk setiap slice-nya. Nah, di sini kita karena ada totalnya, jadi kita bisa langsung bagiin aja si radian 360 ini dibagi slice-nya. Contohnya totalnya ada 6. Jadi nantinya ada 60 derajat atau nanti bisa dikonvert ke radian berapa gitu. Terus di sini ada beberapa color buat si background-nya. Nah, di sini gue ada 3 color, tapi kalian nanti bisa ubah jadi 2, 5 atau berapapun itu bisa. Nah, terus ada kita iterate dari si total slice ini. Jadi karena mau karena mau menampilkan background yang berbeda tiap slice-nya, jadi kita bakalan looping sesuai slice-nya. Nah, di sini slice-nya bakal ngambil color-nya dari sini. Terus bakal draw si background-nya pakai yang di sini. Di sini centernya di mana, terus sweep angle-nya berapa, terus sweep angle mulainya berapa, mulainya di mana, kayak mulainya berapa derajat, terus totalnya harus berapa derajat. Contohnya di sini mulainya itu bakalan kayak 0 derajat sampai 60, terus 60 sampai 120 sampai 180, kayak gitulah. Terus kita paste si paint class-nya tadi, yang ini nih. Terus kalau kita save, sini karena animationnya let initialize, jadi kita nggak bisa save tapi harus hot restart. Nah, di sini udah ada board game yang tadi kita buat pakai custom paint. Nah, di sini misalkan karena green, kalau misalkan kita buat lagi colors.yellow, di sini bakal ada nambah satu warna. Nah, kayak gini. Tapi gue pengen sekarang cuma 3 aja. Jadi ya kayak gini. Di sini si slash-nya itu 360 bagi 6. 6-nya itu dari mana? Dari sini. Values-nya ada 6. A, B, C, D, E, F, G. Nah, jadi per slash-nya itu ada 60 derajat. Nah, ini otomatis. Jadi kalau kalian misalkan sini ada tambahin E, F, G, H, I. Nah, ini slice-nya bakal ngikutin. Karena nggak di hardcode tapi berdasarkan si total slice-nya. Nah, kita coba pakai F dulu aja supaya nggak terlalu kecil. Nah, di sini si wheel painternya udah beres. Kita bisa sekarang bikin si indikatornya dulu. Kita bikin indikatornya itu karena indikatornya kita nggak ingin ikutan muter, jadi kita
taruh di luar animated builder. Nah, inilah kenapa di sini ada dua stack. Yang pertama stack buat si board, terus nanti di sini bakal ada label. Terus ada indikator yang bakalan diem aja gitu, nggak bakal ikutan muter bareng animasi ini. Nah, si indikatornya ini kita bikin pakai custom clipper juga. Karena ya kalian bisa pakai aset atau apapun, tapi di sini gue bakal bikinnya pakai custom clipper. Jadi simple aja, custom clippernya cuma kayak gini. Di sini custom clippernya bakal kayak cuman raw tanda bawah gitu doang. Jadi bisa pakai clipad, simple clipad kayak gini. Mungkin nanti gue bakal bahas cara bikin custom clipper lebih dalam ya, tapi di beda video. Nah, di sini udah ada, si indikatornya udah ada. Dan ya, kita bisa mulai masuk ke label. Nah, buat di label ini, kita bisa pakai value yang tadi. Nah, di sini, kita bisa pakai value yang tadi. Terus posisiin si labelnya di center, pakai codingan ini. Nah, adjust center ini bakalan punya function kayak gini. Nah, adjust center ini simpelnya cuma nge-get text height-nya tinggi dari si text labelnya. Nah, di sini bisa pakai codingan kayak gini. Pertama, di sini kita apa teksnya, terus text style-nya kayak gimana, terus dimasukin ke text painter. Nah, di text painter ini kita bisa ngambil si height-nya. Terus buat adjust ke center, adjust ke si ke tengah lah gitu. Kita tinggal bagi dua. Nah, kayak gini nih. Nah, contohnya kalian kayak gini. Nah, di sini gue bakal jelasin. Kalau misalkan kita nggak pakai codingan ini, dia nggak bakal di center. Nah, dia nggak bakal ada di center. Terus kalau misalkan si angelnya itu kasih 0, nah dia bakal numpuk aja di sini nih, di kiri, di awal widget. Nih kalau si marginnya gue komen bakal numpuk di awal widget. Terus kalau misalkan step by step kita pakai ke tengah nih, kita ubah ke tengah, dia bakal ada tapi numpuk di tengah. Dan ini kan nggak enak ya buat label tiap-tiap baris gitu, nggak enak. Makanya di sini gue tambahin margin supaya lebih ke tengah sedikit. Jadi kalian bisa atur kalau misalkan pengen lebih dekat ya bisa tambahin jadi cuma 24, kurangin jadi 24 atau bisa jadi 64 supaya agak lebih jauh dari tengahnya ini. Nah, di sini kan kita udah punya value-nya di tengah-tengah slice, cuman nggak tersebar di tiap-tiap slice. Nah, ini fungsinya rotate. Nah, fungsinya rotate ini kita ngerotate berdasarkan indeks. Nah, di sini contohnya kita bisa tinggal ngerotate berdasarkan indeks yang kita punya. Nah, di sini degree-nya berapa? Total degree di sini maksudnya berapa derajat untuk tiap-tiap slice. Nah, di sini ada beberapa derajat untuk tiap-tiap slice. Dan di sini kita tinggal ganti si derajat tadi jadi radians. Nah, kalkulasinya kayak gini. Di sini kita minus 90 derajat dulu karena awalnya kan startnya dari sini nih, dari 90 derajat itu di jam 3 lah. Nah, karena mau awalnya itu dari jam 12, makanya dikurangi dulu 90 derajat. Terus ditambah berapa derajat per indeksnya, terus dibagi 2 supaya ada di tengah. Kalau misalkan nggak dibagi 2, ini misalkan kita nggak bagi 2 nih. Nah, ini bakal munculnya itu di awal per slice-nya, bukan di tengah-tengah slice-nya. Makanya di sini tambah derajat bagi 2. Total derajat bagi 2 supaya bisa di tengah gitu. Kalau misalkan nggak dibagi 2, derajatnya doang ya bakal di ujung gitu. Jadi kita perlu bagi 2. Nah, makanya bakal ada di tengah. Nah, di sini kalian bisa customize juga si teksnya mau kayak gimana. Mau pakai teks, mau pakai icon, mau pakai image, ya itu terserah kalian. Tapi di sini gue tampilnya sebagai teks. Tapi customize-nya nanti bisa di sini untuk ganti teks widget ini jadi widget-widget yang lain. Nah, untuk text style-nya juga di sini bisa tinggal rubah. Di sini kita bisa ganti misal jadi label medium atau misalkan headline small, jadi agak gede gitu. Ini bisa juga kayak gini. Nah, ini untuk tampilannya kita udah beres. Terus kita tinggal buat fungsi untuk nge-spinnya. Nah, untuk nge-spinnya di sini kita bisa buat spin wheel function. Nah, untuk spin wheel-nya bakalan pakai fungsi ini. Jadi pertama-tama kita bakalan cek dulu kalau si animasinya lagi jalan, ya kita nggak bakal jalanin ulang si animasinya. Nah, terus di sini kita bakalan berapa total spinnya, bakal muternya berapa kali. Di sini ada 8 kali si radiannya. Yang tadi gue bilang, putaran itu di Flutter pakainya radian. Jadi ya kita kali si radiannya berapa. Terus di sini ada generate random supaya nggak full 8. Jadi ada randomnya lah supaya si hasilnya nanti bakalan random juga gitu. Kalau misalkan pengen lebih lama ya di sini kalian bisa tambahin jadi 10 atau berapa gitu lah. Nah, di sini cuman 8 tambah random spin berapa derajat gitu.
Nah, terus di sini rotasi akhirnya bakalan berapa, terus dimasukin ke si animation ini. Mulainya dari rotasi ke berapa, terus akhirnya bakal dirotasi ke berapa. Nah, di sini animationnya pakai curve animation. Kalian bisa ubah ini buat ganti si animasi si ya ganti si animasinya, bisa ubah ini. Terus curve-nya kalian bisa ubah ini. Di sini is out supaya di akhirnya jadi kayak slow down gitu lah. Tapi kalau mau linear bisa juga, tapi ya di sini gue pakainya is out. Nah, kalau udah ada animasinya udah dirubah kayak gini, kita tinggal play si animasinya pakai controller animasi ini dari nol. Coba save, restart. Nah, karena di sini on spin-nya udah kita pasang, jadi kita tinggal klik buttonnya. Nah, di sini udah bisa muter. Nah, cuman di sini karena si determine selected slice-nya masih di komen, jadi pas animasinya udah beres kita belum dapat hasilnya berapa. Nah, kita coba buat si determine selected slice-nya. Nah, di sini kita bisa mengkalkulasi slice mana yang ada di jam 12 ini nih, di ujung poin ini. Nah, cara kalkulasinya kayak gini. Pertama, kita cek dulu per slice-nya itu ada berapa radian. Terus kita calculate si top angle-nya atau yang di sininya itu ada di derajat atau radian berapa. Nah, di sini kalau misalkan si top angle-nya itu minus, ya kita ganti atau tambah pakai si full radian supaya tetap positif si top angle-nya ini. Terus cari selected index-nya keberapa dari si top radian ini. Kayak codingan kayak gini. Nah, terus kalau udah dapet indeksnya, kita dapat juga nih si selection-nya itu apa. Nah, terus kita bisa panggil function on spin end yang ada di constructor. Jadi buat notify atau buat ngasih tahu widget yang ini, function yang ini, oh ini nih udah ada hasilnya nih, udah beres, putranya udah beres, terus yang terselectnya yang ini, kayak gitu. Nah, di sini kalau udah on spin end, show di snack bar. Nah, di sini kalian bisa atur nggak cuma snack bar aja, tapi ya suka kalian mau pakai, mau itu call ke API atau apapun, ya itu sesuka kalian. Terserah kalian mau pakai value ini kayak gimana. Nah, kita coba hot restart, dan nah ini udah start lagi dari kosong, spin. Nah, sekarang kita dapatnya B. Kita spin lagi. Nah, dapatnya F. Spin lagi. Kita dapatnya F lagi. Kebetulan dapatnya F lagi, cuman ya agak beda dikit lah. Nah, sekarang kita dapatnya C. Kalau misalkan kita tambahin, misalkan di sini F, G, H, I. Nah, di sini juga otomatis langsung ngubah berdasarkan value yang kita kasih di sini. Nah, value ini nantinya bukan cuma string aja, tapi bisa berbagai hal, mau custom class atau apapun itu bisa. Jadi kalian tinggal custom lagi aja si value yang tadi. Ya, cukup simpel untuk buat spin wheel dari nol di Flutter tanpa pakai library tambahan apapun, cuman makan ya kurang dari 300 baris. Nah, di sini kita punya controller supaya bisa diakses dari luar widgetnya. Terus ya di sini ada konstruktornya. Terus di sini ada initialize state-nya. Kita initialize-nya kayak gini. Terus jangan lupa untuk dispose si animasinya. Terus di sini ada function buat muter si boardnya atau si papannya. Terus ada function di sini buat ngecek hasil akhirnya. Nah, di sini pakainya animated builder sama custom painter, dan si label diposisiin sesuai indeksnya, dan di akhir ada indikatornya. Nah, di sini kalian bisa nambahin beberapa indikator lagi, kayak kalau misalkan di tengahnya mau ada label atau apapun, ya kalian tinggal tambahin aja. Bisa di antara stack yang luar ini. Kalau stack di luar ini berarti si widgetnya nggak akan ikut muter, tapi kalau misalkan kalian tambahin di dalam ini, ya berarti widgetnya nanti bakal ikut muter gitu. Dan di sini ada function buat nge-adjust si labelnya. Di sini ada wheel painter buat ngegambar si boardnya supaya bisa beda-beda background tiap slice-nya. Terus di sini ada terakhir ada button flipper buat show indikator yang mana yang keselect gitu lah. So ya, itu aja untuk cara buat spin wheel di Flutter dari nol tanpa pakai library tambahan apapun. Sebenarnya banyak library tambahan kayak di pub.dev itu ada banyak spin wheel, cuman ya kalau kita bisa buat sendiri, terus kita punya kontrol penuh buat codingnya, kenapa nggak kita buat sendiri? Toh cuman kurang dari 300 baris. Dan ya itu simpel juga sih cara buatnya. Jadi ya kayak gini cara buat
spin wheel di Flutter dari nol tanpa pakai library tambahan apapun. Untuk video selanjutnya, stay tune, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya.